Cara membuat bakso menggunakan blender. Nah, ini bahan-bahannya. Daging yang sudah dipotong kecil-kecil, tepung sagu, baking soda, bawang putih, garam, dan penyedap. Bawang putihnya sudah saya tumis, kemudian ada es batu juga. Es batunya sebanyak dagingnya. Pertama saya blender dulu es batunya sampai halus atau kecil-kecil. Kemudian saya masukkan dagingnya sedikit demi sedikit. Tepungnya jangan dulu ya, dagingnya dulu aja. Sedikit demi sedikit, jadi jangan langsung semua. Kemudian blendernya saya nyalakan, jangan lupa ditutup juga. Blender sampai dagingnya lembut. Saya masukkan lagi daging yang lainnya. Oh iya, jangan lupa siapkan sendok yang panjang ya, karena ada saatnya kita perlu mengaduk-aduk adonan ini. Bumbunya juga dimasukkan juga. Bawang putihnya jangan lupa ditumis dulu supaya lebih harum. Penyedap dan garamnya juga dimasukkan. Kemudian baking sodanya. Boleh juga baking sodanya terakhir aja, tapi kalau sekarang juga nggak apa-apa. Kemudian saya tutup lagi, saya blender. Kalau menggunakan blender nggak bisa langsung nyala terus ya, tapi kadang nyala terus dimatikan, kita aduk. Kemudian kita blender lagi. Kalau sudah macet, kita hentikan, kita aduk lagi. Memang agak lama sih, tapi ya namanya juga. Sebetulnya bukan fungsinya blender ya, tapi bisa kok dibuat untuk bakso. Nah, lakukan langkah ini sampai benar-benar dagingnya halus. Jangan lupa selalu aduk ya, karena jika terus dipaksakan nanti blendernya rusak dan akan menjadi panas. Jika adonan sudah dirasa cukup halus dan masih ada es batu yang tersisa, dibuang aja nggak apa-apa. Jadi baksonya tidak terlalu lembek. Nah, ini sudah mulai halus, sudah bisa dicampurkan ke dalam tepung. Saya campurkan ke tepungnya. Dalam tahap ini kita masukkan baking soda juga bisa. Tadi juga bisa. Kita aduk sampai benar-benar rata. Tepung membuat adonan kita kenyal dan juga lebih menyatu. Kemudian jangan lupa sudah dididihkan air, kita masukkan adonan baksonya satu persatu. Kita rebus, boleh hanya sampai keras aja, boleh sampai mengambang. Kalau sudah sampai mengambang dia sudah matang. Boleh juga hanya sekedar keras, nanti kita sambung dengan mengukus. Kelebihannya masing-masing ada. Kalau misalnya dibiarkan kita rebus sampai dia mengambang, dia sudah matang. Itu lebih praktis. Tapi rasanya lebih enak jika kita biarkan keras, kemudian kita ambil seperti ini. Kemudian kita kukus. Karena sari-sarinya tidak terlalu keluar ke dalam kaldunya. Airnya itu jangan dibuang ya, karena bisa dipakai untuk kuah baksonya. Nah, ini saya pindahkan kuahnya ke situ. Kemudian saya taruh di atasnya. Kemudian saya tutup panci. Saya nyalakan kompornya, kan dia nanti terkukus. Kemudian saya tutup dengan tutup panci. Sebetulnya lebih bagus dengan menggunakan alat kukusan sih. Cuma ini nyari alat kukusannya sedang susah, sedang entah di mana. Jadi untuk darurat, beginilah cara saya mengukus. Nah, ini baksonya sudah jadi, sudah saya kukus dan siap dinikmati.